Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Saya di sini berbicara mewakili kelompok 4 untuk pembukaan dari video ini dan juga untuk berbicara tentang ketentuan umum dari koleksi dan herbarium. Yaitu kami kelompok 4 dari tugas praktikum sistematika tumbuhan dengan materi koleksi dan herbarium. Dengan anggota yang pertama ialah saya sendiri yaitu Abel Mahendra, kemudian Aprilia Kasanova, kemudian Dwiki Rahmadi Aswan, Krisya Eka Putri, Novi Ramadhani, Salsabila Dia, F dan Zakia Rahma. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi koleksi dan herbarium. Dimana yang pertama akan dibahas yaitu tentang materi koleksi herbarium. Tentunya untuk masuk lebih dalam tentang bagaimana cara mengoleksi herbarium, tentu kita harus mengetahui apa itu pengertian dari herbarium itu sendiri. Dimana pengertian dari herbarium itu sendiri adalah herbarium itu merupakan pengertian pertama yaitu sebuah tempat atau sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penyimpanan spesimen tumbuhan, baik kering ataupun basah. Selain untuk penyimpanan, herbarium juga digunakan untuk melakukan studi berbagai jenis tumbuhan, terutama untuk tata nama dan klasifikasi dari tumbuhan tersebut secara ilmiah tentunya. Kemudian terdapat juga contoh dari herbarium sendiri, yaitu yang pertama ialah herbarium Borgoriense yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Kemudian ada herbarium dari Universitas Andalas atau herbarium Anda di Padang, Sumatera Barat. Dan juga ada contohnya herbarium and Library Botanical Gardens yang terletak di negara Singapura. Dan juga ada contoh-contoh lainnya. Kemudian pengertian kedua ialah herbarium adalah berupa material yaitu spesimen, yaitu koleksi tumbuhan baik basah maupun kering atau yang umum dikenal dengan spesimen. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah apa itu tujuan dibuatnya herbarium itu sendiri. Nah, untuk tujuan utama dari herbarium itu sendiri ialah tujuannya adalah untuk melestarikan spesimen dan catatan yang melekat padanya sehingga memiliki informasi yang maksimum tentang tumbuhan yang dikoleksi, walaupun tumbuhan yang dikoleksi telah kehilangan penampilan estetisnya, namun tidak akan kehilangan nilai saintifiknya jika diproses secara baik dan benar. Kemudian yang harus kita persiapkan dalam melakukan koleksi herbarium tersebut yaitu lapangan, di mana lapangan tersebut adalah aspek penting dalam praktek pembuatan herbarium. Kemudian adalah spesimen herbarium harus terawat dengan baik, harus bisa memberikan informasi kepada peneliti tentang tumbuhan tersebut. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang ketentuan umum dari cara mengoleksi tumbuhan itu sendiri. Dimana ketentuan umum itu yang pertama ialah akan saya jelaskan di sini, yaitu pertama ialah koleksi itu dilaksanakan setelah wawancara dengan informan dan harus seizin yang bersangkutan. Jadi peneliti yang akan meneliti sebuah tumbuhan tersebut dan akan mengambil sebuah tumbuhan untuk dijadikan sebuah herbarium, maka peneliti tersebut harus memiliki informan, yaitu orang yang bisa diambil ilmunya dan informasinya tentang tumbuhan yang bersangkutan yang terkait dengan yang akan kita teliti itu. Kemudian harus seizin dengan informan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu semua jenis TO dikoleksi sebagai spesimen herbarium kecuali 50 jenis yang sudah terlampir. Kemudian untuk jumlah dari koleksi spesimen herbarium itu adalah 3 duplikat untuk tiap spesies TO pada hatra yang pertama kali ditemukan dari jenis TO tersebut. Kemudian ketentuan yang keempat adalah semua jenis TO hanya boleh dikoleksi sebanyak 1 kali. Kemudian yang kelima ialah koleksi dilakukan untuk seluruh bagian tumbuhan secara lengkap dan memberikan etiket gantung yang berisi identitas dan penomoran spesimen. Kemudian yang keenam ialah apabila pada hatra pertama ditemukan jenis TO
ternak dan rumput kecil mempunyai populasi kecil, yaitu kurang dari 5 individu, maka cukup dikoleksi satu spesimen herbarium saja. Kemudian yang ketujuh ya, tidak diperbolehkan mencampur spesimen yang berbeda jenis dalam satu wadah. Kemudian yang ke-8 ialah jika informan atau narasumber tidak dapat menunjukkan TO untuk dikoleksi, tetapi mempunyai simplisia kering, maka simplisia kering tersebut hanya didokumentasi dalam bentuk foto. Dan terakhir ialah TO yang diambil dari kawasan konservasi harus memiliki simaksi atau surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi peneliti yang ingin untuk melaksanakan sebuah penelitian atau mengambil herbarium di suatu daerah, maka harus mengurus surat dari simaksi, di mana simaksi tersebut berlaku untuk berbagai kepentingan, yaitu yang pertama adalah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, kemudian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan, kemudian untuk pembuatan film, lalu ekspedisi, dan untuk kepentingan jurnalistik. Nah, karena kita sekarang lagi membahas di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan, maka saya akan menjelaskan yaitu tentang syarat-syarat apa yang harus kita penuhi untuk melakukan pengajuan permohonan dari simaksi tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Yang pertama itu ialah kita harus memiliki atau mengajukan proposal kegiatan penelitian yang akan kita laksanakan di daerah tersebut. Kemudian harus memiliki fotokopi tanda pengenal, misalnya KTP atau kartu mahasiswa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu memiliki surat pernyataan yang mematuhi aturan perundang-undangan, bisa diminta atau diurus kepada badan yang berlaku dan berwenang. Kemudian untuk prosedurnya itu yang pertama itu kita harus melakukan upaya permintaan atau permohonan simaksi yang diajukan oleh pemohon atau peneliti tersebut kepada Kepala Balai Taman Nasional. Kemudian yang kedua ialah permohonan untuk lebih dari satu lokasi UPT simaksi diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA. Dan terakhir ialah permohonan untuk satu lokasi UPT simaksi diterbitkan oleh Balai Taman Nasional. Berikut adalah semuanya ialah itu adalah prosedur dari simaksi itu sendiri. Jadi seorang peneliti atau TO atau orang yang ingin melakukan pembuatan koleksi herbarium tersebut, maka ia harus mengurus simaksi jika ingin mengambil sampel dari daerah yang tersebut, dari daerah yang bersangkutan tersebut. Itu merupakan beberapa ketentuan umum dari koleksi tumbuhan. Untuk topik kali ini saya akan membahas tentang peralatan dan bahan yang digunakan dalam pengoleksian spesimen. Koleksi spesimen ini lebih sering dilakukan di lokasi yang masih berhutan, sehingga diperlukan persiapan untuk kegiatan di lapangannya. Untuk itu, persiapan peralatan dan bahan yang baik untuk keperluan pribadi, tim, dan koleksi menjadi penting bagi kelancaran proses koleksi. Khusus bagi peralatan dan bahan koleksi, terutama yang digunakan dalam koleksi lapangan, sebaiknya dilengkapi sehingga tidak mengganggu proses koleksi yang dibutuhkan atau dilakukan. Nah, untuk kebutuhan pribadi itu ada obat-obatan, baju lengan panjang dan celana panjang, topi, sepatu boot, dan tas. Untuk kebutuhan tim ada kamera, buku catatan lapangan, spidol permanen, gunting tanaman, GPS, alat tulis, parang bersarung, dan logistik. Untuk kebutuhan spesimen dan koleksinya itu ada label lapangan ukuran 2x3 cm, plastik 2 kg dan 5 kg, kertas koran ukuran tabloid, etanol dan alkohol 70% atau bisa menggunakan metanol dan spiritus, lakban atau selotip besar, oven lampu atau oven listrik, jarum jahit besar, label herbarium, kertas sampul spesimen seperti karton manila itu ukurannya 40x30 cm, karet gelang, karung plastik karung, tali plastik, potongan kardus ukuran 40x30 cm, karton tik atau kertas spesimen itu ukurannya 39x29 cm,
benang jagung, lem, dan label map. Oke, kita lanjutkan. Kali ini proses pengepresan dan pengawetan di camp. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada parang, label lapangan ukuran 2x3 cm, kamera, kertas koran ukuran tabloid, plastik karung, tali plastik, karung plastik, gunting tanaman, pensil, buku catatan lapangan, spidol permanen, etanol atau alkohol 70%, atau bisa menggunakan tadi metanol dan spiritus, dan lakban. Untuk proses pengeringan di herbarium atau di laboratorium, itu dilakukan setelah 48 jam sampel melalui proses pengawetan. Nah, bila proses pengawetan dilakukan dengan benar, kedap udara dan plastik pembungkusnya tidak ada yang bocor, sampel tersebut dapat disimpan sehingga beberapa bulan. Nah, untuk itu alat dan bahan yang digunakan itu adalah label lapangan ukuran 2x3 cm, kamera, kertas koran ukuran tabloid, tali plastik, oven lampu atau oven listrik, pensil, buku catatan lapangan, spidol permanen, dan potongan kardus ukuran 40x30 cm. Nah, untuk proses mounting atau penempelan di herbarium atau laboratorium, alat dan bahan yang digunakan yaitu karton tik atau kertas spesimen ukuran 39 x 29 cm, benang jagung, pensil, pena, karet penghapus, lem, label map herbarium, jarum jahit ukurannya yang besar, label herbarium, buku catatan lapangan, kertas sampul spesimen seperti karton manila ukuran 40x30 cm. Baiklah, itu alat dan bahan yang digunakan dalam pengoleksian spesimen. Tata cara koleksi spesimen ada 10 poin. Poin yang pertama yaitu tumbuhan dikoleksi seluruh bagian secara lengkap dan representatif. Tumbuhan dikoleksi berdasarkan habitus. Untuk tumbuhan berhabitus pohon, ranting dipotong dengan ukuran 30-40 cm. Diutamakan memiliki buah dan bunga. Tumbuhan dengan variasi daun, tipe, warna, dan ukuran diambil pada cabang yang memiliki variasi daun tersebut. Kulit batang juga dikupas dengan ukuran 5x10 cm pada ketinggian 100-120 cm dbh. Apabila spesimen berukuran besar, maka koleksi dilakukan secara berseri, bagian parsial, tengah, dan bagian ujung, dan diberi nomor koleksi yang sama. Untuk tumbuhan yang berhabitus semak, apabila spesimen berukuran kecil, maka seluruh organnya dikoleksi. Dan apabila spesimen berukuran besar, spesimen dipotong pada ranting yang memiliki bunga dan buah pada ukuran 30-40 cm. Spesimen yang berukuran panjang sebaiknya membentuk huruf V, N, atau M agar muat dalam kertas herbarium. Sedangkan tumbuhan yang berhabitus ternak, paku-pakuan, dan rumputan, koleksi seluruh bagian yang ada di dalam tanah, baik akar, rimpang, maupun umbi. Apabila spesimen berukuran kecil, maka tumbuhan dikoleksi sebanyak 5-10 individu dari populasi yang sama dan diberi nomor koleksi yang sama. Dan apabila tumbuhan berukuran besar, maka catat tinggi tumbuhan sebenarnya dan dikoleksi secara seri dengan nomor koleksi yang sama, yaitu bagian bawah rimpang sampai pangkal batang, bagian tengah batang, ujung batang, organ generatif yang terpisah, akar dibersihkan dari tanah. Jika ukuran terlalu besar, maka organ dapat dipotong secara membujur atau melintang menjadi beberapa bagian. Poin yang kedua, etiket gantung. Etiket gantung yang telah diberi informasi identitas dan nomor koleksi diikat pada spesimen koleksi. Etiket gantung memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi muka. Sisi muka
terdapat kode provinsi, kode etnis, kode Etimpuldat, nomor urut informan, nomor tumbuhan, nama lokal tumbuhan. Dan sisi belakang memiliki tanggal koleksi dan inisial pengkoleksi. Poin yang ketiga, paspor tanaman diisi secara lengkap saat koleksi. Yang poin yang keempat, alternatif penanganan spesimen di lapangan. Spesimen dapat diproses langsung pada saat koleksi di lapangan, dan spesimen juga dapat diproses di base camp. Spesimen yang telah diberi etiket gantung dan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berukuran 80-125 cm bersama-sama dengan tumbuhan lainnya. Poin yang kelima, spesimen dibungkus dalam kertas buram dan semua sisi kertas dilipat sehingga spesimen tertutup seluruhnya. Poin yang keenam, spesimen dengan nomor koleksi yang sama dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berukuran 40 x 60 cm. Nomor koleksi ditulis pada plastik yang menggunakan spidol permanen. Poin yang ketujuh, spesimen dibasahi cairan pengawet dengan cara menyirami spiritus atau etanol sehingga spesimen dan kertas buram basah. Poin yang kedelapan, bagian bawah dan ujung atas plastik dilekatkan menggunakan lakban coklat sehingga cairan pengawet tidak keluar. Poin yang kesembilan, cek kelembaban spesimen secara berkala, dan apabila spesimen dan kertas buram tampak kering, maka kantong plastik dibuka dan cairan pengawet ditambahkan. Poin yang ke-10 atau poin yang terakhir, spesimen dalam kantong plastik berukuran 40 x 60 cm dijadikan satu dan diikat dengan tali rafia. Kumpulkan spesimen dan dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran 80 x 125 cm. Kemudian diikat. Selanjutnya adalah pengepakan dan pengiriman. Yang pertama, sampel dipastikan dalam kondisi baik, tidak busuk, dan spiritus cukup kering atau tidak kering. Yang kedua, kumpulan sampel 10-12 sampel tergantung ukuran sampel dalam plastik 40 x 60, diikat menggunakan tali rafia atau lakban. Setiap kontainer diisi dengan sampel plastik 40 x 60 cm yang telah disusun sampai penuh agar tidak ada ruang yang tersisa. Terus nanti jika telah penuh plastiknya, terus diikat, lalu kontainer ditutup, dirapatkan dengan lakban. Kontainer ditutup, dirapatkan dengan lakban untuk memastikan keamanan sampel selama proses pengiriman. Kemudian tulis nomor kode provinsi, etnis, dan tim menggunakan spidol permanen pada kontainer. Lalu pengepakan menggunakan kayu dilakukan di jasa pengiriman. Kontainer siap untuk dikirim.